Shalom kaum muda gereja Kibait. Berharap bahwa kaum muda gereja Kibait tetap sehat dan diberkati Tuhan. Bersyukur dapat menjumpai kaum muda melalui program Dafar PKM Gereja Kibait, edisi Hari Keturunan Roh Kudus. Kesempatan ini kita akan merenungkan bahagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 yang berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kaum muda gereja Kibait, keturunan Roh Kudus yang kita peringati pada hari ini merupakan penggenapan janji Kristus kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus membawa perubahan yang sangat besar di dalam kehidupan para rasul. Roh Kudus membuat mereka berani untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Demikian halnya di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Roh Kudus memampukan mereka untuk hidup sehati dalam doa dan dalam persekutuan. Tentu saja bahwa Roh Kudus tidak hanya menyertai para rasul Yesus Kristus dan jemaat pada zaman gereja mula-mula, tetapi Roh Kudus menyertai semua orang yang hidup beriman kepada Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat ini berbicara bahwa Roh Kudus hidup bersama dengan orang percaya. Roh Kudus bersemayam dan tinggal dalam kehidupan orang percaya. Kehadirannya di dalam kehidupan kita memimpin kita agar kita hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita untuk memberi kita kekuatan kepada kita dalam menghadapi pergumulan dan persoalan kehidupan kita. Kaum muda gereja Kibait, penting untuk kita pahami bersama bahwa Roh Kudus tidak pernah bekerja untuk menggantikan kita, tetapi Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui kita. Artinya bahwa kita harus meresponi atau menanggapi pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Rekan muda gereja Kibait, mari kita terus belajar untuk menjadi pribadi yang senantiasa peka terhadap firman Tuhan. Menjadi pribadi yang senantiasa taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Saat ini, dunia sedang menghadapi sebuah persoalan besar. Pandemi COVID-19 sedang mewabah saat ini. COVID-19 ini berdampak pada segi-segi kehidupan umat manusia. COVID-19 ini membawa perubahan yang begitu banyak di dalam kehidupan kita. Mengubah gaya hidup yang selama ini kita sudah jalani. Namun kita pastikan bahwa persoalan ini tidak akan pernah mengubah atau melunturkan hidup beriman kita kepada Allah. Roh Kudus senantiasa menolong kita, menguatkan kita untuk menjalani dan melalui kesulitan ini. Saya mengajak kaum muda gereja Kibait untuk terus maju melangkah bersama Kristus dalam bimbingan Roh Kudus. Kiranya kondisi yang membuat kita dibatasi untuk melakukan banyak hal ini, termasuk untuk beribadah secara bersama-sama, tidak akan membuat semangat dan jiwa muda kita kendor. Sebaliknya, mari kita kobarkan semangat kita untuk melayani Tuhan melalui persekutuan kita. Karena Yesus menjamin bahwa kita tidak sendiri di dalam menjalani kehidupan ini. Roh Kudus
senantiasa menyertai saya dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Salam sehat, salam PKM Kibait maju.